Salam guru berteknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat RDP ya. RDP untuk Windows. Kali ini kita belajar bagaimana cara untuk membuat RDP Windows. Tapi sebelum kita menuju tutorialnya, kita harus tahu dulu apa itu RDP ya. Kita buka saja di Firefox. Kita ketikkan RDP. Oke, kita ketikkan sini. Oke, kita akan mengenal RDP, fungsi dan cara menggunakannya. RDP itu adalah ini protokol yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan yang lain secara remote ya. Artinya protokol ini memungkinkan Anda untuk mengakses komputer lain dan bertransfer data dari jarak jauh. Nah, RDP yang dimaksud di sini adalah RDP virtual ya. Jadi kita meremote komputer lain secara virtual. Kita menggunakan komputer atau laptop milik kita, kemudian kita meremote komputer yang tidak ada secara fisik sebenarnya ya. Kita juga bisa meremote komputer yang ada fisik, misalnya sama remote komputer yang ini dengan komputer yang satu juga bisa. Kita bisa menggunakan remote desktop connection. Tapi kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat RDP itu sendiri ya. Kita akan meremote komputer virtualnya. Oke, kita masuk di blog saya. Nanti saya akan sertakan di deskripsi. Kita masuk di blog saya, Guru Berteknologi. Di sini saya sudah tuliskan linknya dan bagaimana kita untuk membuat RDP. Kali ini yang saya buat tutorialnya adalah RDP Windows ya, RDP Windows. Ya, di sini ada klik tulisan ini untuk membuat RDP. RDP yang ada di sini adalah RDP Windows 10 dan Windows 11. Nah, kita lihat klik link ini. Kemudian jangan lupa kita untuk men-script script copy ini ya. Kita copy script ini supaya kita akan bisa membuat terminal RDP-nya. Kita klik saja untuk mengunjungi link pembuatan RDP. Oke, di sini akan ada bagaimana latihan mengatur VM dengan Diagnosis Boot. Kita klik saja masuk untuk mengaktifkan sandbox. Nah, di sini kita tidak membutuhkan email ya, email Gmail atau apapun kita tidak butuh. Kita manfaatkan Hotmail yang ada di dalam sini. Kita klik buat sekarang ini. Belum punya akun, buat sekarang. Lalu sampai di sini, kalau punya Gmail silakan kita buat. Tetapi kita klik saja dapatkan alamat email baru. Kita hanya untuk latihan. Di sini ada pilihan Outlook.co.id, Outlook.com dan Hotmail.com. Di sini saya biasa menggunakan Hotmail.com. Email barunya terserah, tinggal diisikan saja. Misalnya saya isi RDPku saya. Klik saja ini RDPku saya. Sisipkan dengan angka ya 77. Berikutnya, kemudian kita buat kata sandi. Ada huruf besar ya, ada huruf kecil. Berikutnya, mau simpan atau tidak terserah. Saya biasanya tidak menggunakan simpan. Kemudian klik berikutnya, pilih lobster. Di sini diminta untuk memilih lobster. Lobster di sini ya, kita lihat udang sini. Kita klik saja, itu teka-teki. RDP ini juga bisa untuk mengejar jam tayang ya. Kita tunggu prosesnya untuk membuat akun. Oke, kita sudah masuk di sini. Anda masuk sebagai, ada email yang tadi kita buat. Kemudian kita klik berikutnya.
Nama tampilan terserah, RDP misalnya, RDP saya, boleh ya, klik apa saja. Kemudian di sini kita lewati bagian ini, kita lewati saja. Di sini juga saya belum yakin, klik saya belum yakin. Di sini juga saya belum yakin. Ya, Anda sudah siap membuat profil. Profilnya sudah dibuat. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan membuat terminalnya. Terminal yang ada di sini ya. Aktifkan sandboxnya dulu. Lihat prosesnya ini, proses menunggu 100% verifikasi akun. Kemudian kita diminta untuk melihat teka-teki, kita putar saja. Oke, kasih lurus saja ya. Selesai. Dia memproses lagi, tinjau izin. Klik saja tinjau izin. Oke, izin sudah diminta. Lihat di bagian bawah, kita klik terima. Email ini sekali pakai ya, saya sudah tidak ingat lagi emailnya. Silakan kejar jam tayangnya. Memverifikasi izin 100% ya. Tunggu sampai 100% untuk memverifikasi izin. Bisa lihat di bawah ya. Membuat berbagi file, tunggu sudah 94%, 5, 100%. Nah, ini adalah waktu 1 jam, adalah waktu pembuatan terminalnya. Perhatikan di sebelah sini. Ini Azure Cloud Shell. Dia lagi membuat terminalnya, terminal untuk membuat RDP sehingga kita bisa mendapatkan IP, password, dan username. Sukses. Kemudian di sini ada yang kedap-kedip sini ya. Kita ambil scriptnya yang tadi ya. Tadi lupa di copy. Kita masuk kembali di Guru Berteknologi di blog saya. Oke. Kita ambil yang ini, kita copy dia, kita kembali. Nah, perhatikan di sini ada nama email kamu, RDP ku saya. Tadi kan saya mengetik RDP ku saya 77 sekian ya. Kemudian copy di sini dengan cara klik kanan tempel. Oke, kemudian enter. Oke, dia lagi memproses untuk membuat RDP-nya, sehingga proses ini bisa membutuhkan waktu hingga 10 menit. Jadi ditunggu saja, kurang lebih 10 menit. Setting up, please while checking purpose, creating in process, running, lagi membuat, lagi membangun RDP-nya, RDP virtual ya. Kita tunggu. Masih proses. Sementara ini jangan khawatir. Ini adalah waktu untuk membuat terminal ini, bukan waktu aktivasi RDP-nya. Aktivasi RDP-nya ini bisa sampai 5 jam. Bisa sampai 5 jam sehingga kita bisa akses internet melalui RDP yang kita telah buat. Perlu diingat ketika kita membuat kita sudah membuat RDP, kemudian kita mematikan komputer kita, RDP yang kita buat tadi tetap akan berjalan. Nanti saya akan praktekkan, saya akan buka YouTube, kemudian saya matikan RDP-nya, saya matikan RDP-nya, kemudian kita buka kembali. Pasti RDP-nya, pasti YouTube-nya tetap berjalan di menit selanjutnya ya. Oke, dia mencek, lagi mencek, prosesnya lagi sedikit sih. Setelah muncul IP, username, dan password, maka kita akan masukkan ya. Kita kembali ke sini dulu. Ini adalah password ya.
kemudian ini adalah username-nya, kemudian passwordnya yang ini. Password dan username tetap sama. Kemudian di bagian bawah sini untuk pembuatan khusus Windows 11 ya. Di sini juga passwordnya Azure user, kemudian passwordnya juga sama, Windows password 8001. Yang berbeda hanya IP-nya saja. Tapi yang ini untuk Windows 11, yang ini untuk Windows 10, ada Windows Server. Nanti perhatikan di sini. Yes, ini. Your Windows 11, ini Windows 11 ya. Your Windows 11 is ready to use. Kita sudah mendapatkan IP-nya. Ini IP-nya. IP dari RDP yang kita buat. Silakan digunakan. Kita bisa copy. Salin dia. Kemudian kita pergi ke kontrol. Oke, kita ganti laptopnya. Kita ganti laptopnya. Kita cari saja di sini. Remote desktop ya. Remote desktop connection. App ya. Oke, sudah muncul di sini. Ini saya sudah pernah buat. 52.231 156. Oke, 231.156 149. Titik dulu, kita konekkan. Kemudian kita ambil passwordnya. Oke, diminta username dan password. Kopikan. Passwordnya. Klik OK. Ini Windows 10. Ya, kalau muncul tampilan seperti ini berarti RDP-nya akan jadi. Kita lihat. Yes. Oke, ini RDP-nya, bro. RDP, wow, tampilannya mantap. Azure user. Azure ini tampilan dari Windows 11 ya. Ya, ini Mozilla pada komputer saya. Kemudian ini adalah RDP-nya. Lihat di atas ada nomor IP di sini. IP dari RDP ini kita bisa minimize juga, kita bisa restore down juga, tampilan lebih kecil ya. Kita tunggu saja RDP-nya akan muncul. Oke. Nah, ini tampilan seperti kita setelah selesai menginstal Windows 11. Kita ikuti saja next. Next lagi. Accept, artinya setuju ya. Lanjutkan. Nah, ini adalah desktop dari Windows 11. Kita bisa refresh ya, bro. Bisa refresh. Bisa di refresh. Lihat ini ya. Ini dari ini Mozilla saya. Ini komputer saya di sini, saya refresh di sini. Dan ini adalah komputer RDP tadi. Bisa refresh.
Nah, ini tampilan tentang spesifikasi dari laptop ini ya. Ini bisa di X saja. Sudah tersedia di sini, sudah ada Google Chrome. Silahkan cloning sendiri. Yang belum tahu cloning bisa lihat pada video saya sebelumnya. Kita lihat spesifikasi dalamnya. Klik kanan pada disk PC ini. Oke, properti. Sama cara mengeceknya ya. Sama cara mengeceknya di komputer-komputer biasa. Ya, device name Windows 11, RAM-nya 7, prosesornya Intel Xeon CPU E5 sekian-sekian, sistem operasinya 64 bit, edisi Windows 11 Enterprise ya. Ini Windows 11. Windows 11 Enterprise. Bisa di X. Kita X saja. Nah, ini tampilan otomatis muncul ya dari Microsoft, karena kita buatnya pada situs Microsoft. Refresh. Nah, ini sudah terkoneksi internet ya. Ini kita bukan menggunakan internet kita, tetapi menggunakan internet orang lain, internet dari komputer ini sendiri. Untuk membuka ini, kita harus mengakses melewati komputer kita yang memiliki jaringan ya. Kita buktikan IP-nya. Oke, get started. Next saja seperti biasa. Saya perbesar dulu. Next saja. Skip. Oke. Kalau mau cloning silakan cloning di sini. Mau cloning cepat bisa ikuti video saya sebelumnya. Kita buka YouTube. Wow, bagus sekali. Oke sahabat, kita cek IP-nya. IP saya. ipsaya.com. Kita cek IP-nya, ini menggunakan server mana. IP-nya ini tadi sesuai ya. Kemudian wow, kita berada di Korea bro. Kita berada di Korea Selatan. Tinggal Anda menggunakan RDP ini, dia akan mati otomatis selama 5 jam Anda gunakan. Jadi lumayan. Jadi kalau untuk YouTube lumayan ya. Ini kita bisa, misalnya saya ingin kunjungi channel saya. Oke, ini channel saya. Misalnya saya klik saja ini. Oke, RDP-nya kita bisa kecilkan ya. Oke, ya sekarang berada di menit keberapa? Kita akan uji coba. Dia sekarang berada di menit 25 ya. Kita anggap 025. Kita tutup RDP-nya, kita X saja RDP-nya 025. Jadi kalau kita tutup RDP-nya seperti ini, nah ini Microsoft, ini browser Mozilla dari komputer saya. RDP-nya akan tetap berjalan ya. Kalau kita buat seperti ini, RDP-nya akan tetap berjaya. Nah, kita buktikan kembali. Saya tutup dulu. Ya, remote desktop connection seperti ini. Yang sama ya tadi 52.231 sama. Terconnect. Passwordnya tadi. Coba mungkin masih terpaste mungkin. Passwordnya. Ya, kita lihat apakah dia tetap berjalan ketika kita matikan tadi. Ya, perhatikan baik-baik, dia tetap berjalan sudah di menit 1:29. Artinya RDP-nya successful. Ini kita bisa browsing kemana-mana ya dengan RAM 7GB. Ini juga bisa bisa gunakan untuk kejar tayang di YouTube, tapi diam-diam ya. Bagaimana? Mantap bukan?
Nanti saya akan buat tutorial bagaimana cara menggunakan RDP pada HP. Oke, silahkan digunakan, semoga bermanfaat. Salam guru berteknologi. Bye bye.